Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas materi yang kemarin sudah Ibu berikan. Masih ingat kan materinya? Materi tentang ruang dan interaksi ruang. Ayo fokus disimak ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, kalian itu harus dapat menjelaskan pengertian ruang. Kedua, dapat menjelaskan interaksi antar ruang. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Coba, apa kalian ada yang sudah paham atau sudah mengetahui apa sih pengertian ruang itu? Nah, bagi yang belum paham, kita simak slide selanjutnya ya. Pengertian ruang. Jadi ruang itu kalian bayangkan merupakan suatu tempat di permukaan bumi yang digunakan seluruhnya atau hanya sebagian saja oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, makhluk hidup itu siapa? Sudah jelas ya, manusia, hewan, tumbuhan. Nah, ruang itu mencangkup atau terdiri dari perairan yang ada di permukaan bumi. Contohnya laut, sungai, dan danau. Atau yang ada di bawah permukaan bumi. Contohnya air tanah sampai ke kedalaman tertentu. Nah, karena tadi kita sudah menyimak pengertian dari ruang, sekarang kita lihat contoh-contoh ruang. Yang pertama itu ada sekolah. Kenapa sekolah merupakan contoh ruang? Ya, karena sekolah ada di atas permukaan bumi dan tempat manusia, yaitu siswa dan guru, saling berinteraksi, yaitu belajar. Yang kedua, laut. Contohnya, laut itu contoh dari perairan yang ada di atas permukaan bumi. Kenapa laut termasuk ruang? Coba perhatikan. Di dalam laut ada hewan kan, serta tumbuhan. Mereka juga saling berinteraksi. Berinteraksinya dalam bentuk apa? Mencari makan, seperti itu. Di bawahnya selanjutnya ada gambar hutan. Hutan juga merupakan contoh dari ruang. Kenapa? Karena di dalam hutan itu ada hewan, ada tumbuhan yang saling berinteraksi, yang saling mencari makan ataupun hidup. Lalu kenapa ruang itu bukan contohnya ruang kamar, ruang kelas, itu juga ruang, tapi dalam skala kecil. Jadi ruang itu jangan hanya kalian bayangkan bentuknya kotak, isinya manusia, tidak ya anak-anak. Setelah kita menyimak pengertian ruang dan contoh-contoh ruang, kita masuk ke pengertian interaksi ruang. Jadi interaksi ruang itu terjadinya di dalam ruang. Nah, pengertiannya apa? Pengertian interaksi ruang adalah pergerakan orang atau informasi dari satu daerah ke daerah yang lain karena adanya perbedaan ruang serta kebutuhan manusia yang harus dipenuhi di ruang yang berbeda. Nah, interaksi itu ada 3 jenisnya atau bentuknya anak-anak. Bentuk yang pertama adalah mobilitas penduduk. Yang dimaksud dengan mobilitas penduduk itu jadi manusia yang berpindah atau bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Bisa dalam waktu singkat atau misalnya untuk menetap dalam waktu yang lama. Nah, yang kedua ada komunikasi. Komunikasi itu perpindahan ide atau gagasan dari satu orang ke orang yang lain. Contohnya dengan membaca berita, menonton televisi,
mengakses internet, atau misal kalian ngobrol dengan teman atau dengan tetangga, itu merupakan komunikasi. Yang ketiga, transportasi. Nah, ini transportasi contoh dari bentuk interaksi karena transportasi membawa barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Paham ya? Syarat terjadinya interaksi antar ruang itu ada 3. Jadi ada 3 kondisi yang menjadi syarat terjadinya interaksi antar ruang. Nah, yang pertama itu saling melengkapi. Kedua, kesempatan antara. Ketiga, keadaan dapat diserahkan atau kemudahan berpindah tempat. Nah, jadi ketiga hal ini merupakan syarat terjadinya interaksi antar ruang. Nah, berikut penjelasan dari 3 syarat terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama, ayo diperhatikan, saling melengkapi atau complementarity. Kalian lihat ya, ada 2 daerah A dan daerah B. Daerah A itu penghasil ikan. Nah, daerah B itu penghasil sayuran. Kalian lihat ada tanda panah yang bergerak dari A ke B dan dari B ke A. Ini maksudnya saling melengkapi karena daerah A penghasil ikan dan kelebihan ikan tetapi kekurangan sayuran, dan daerah B kelebihan sayuran tapi tidak bisa menghasilkan ikan, maka terjadi interaksi antara daerah A dan daerah B. Interaksinya itu dalam bentuk perdagangan. Jadi orang yang tinggal di daerah B kalau ingin membeli ikan maka akan membeli dari daerah A. Sebaliknya juga sama, orang-orang yang tinggal di daerah A dan ingin makan sayuran maka akan membelinya dari daerah B. Jadi paham ya yang dimaksud dengan saling melengkapi. Jadi melengkapi kekurangan daerahnya masing-masing. Syarat kedua yaitu kesempatan antara. Yang dimaksud dengan kesempatan antara itu jadi seperti ini, ada 3 daerah. Daerah A, daerah B, daerah C. Daerah A itu penghasil ikan tetapi tidak menghasilkan sayuran. Lalu daerah B itu penghasil sayuran tetapi tidak bisa menghasilkan ikan. Nah, ada daerah C nih. Daerah C sama dengan daerah B. Dia menghasilkan sayuran tapi tidak bisa menghasilkan ikan. Kalian lihat, tanda panah bergerak putus-putus dari A ke B, sedangkan tanda panah dari daerah A ke daerah B itu jelas. Maksudnya karena jarak yang lebih dekat antara daerah A ke daerah C, makanya orang-orang yang tinggal di daerah A lebih memilih berbelanja sayuran di daerah C dibandingkan dengan di daerah B. Karena apa? Dua daerah ini sama-sama menghasilkan sayuran, tetapi jarak yang lebih dekat adalah daerah C. Paham ya? Syarat yang ketiga yaitu kemudahan transfer. Yang dimaksud kemudahan transfer yaitu dalam interaksi antar ruang harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memudahkan transportasi. Contohnya, jalan itu harus baik. Kalau misalkan jalannya jelek, otomatis akan membuat interaksi antar ruang itu tidak terjadi. Karena orang akan malas untuk pergi ke suatu daerah yang jalannya jelek atau tidak ada jembatan. Pasti akan membuat orang malas untuk pergi ke daerah tersebut. Setelah mempelajari pengertian ruang, pengertian interaksi ruang, dan syarat-syarat terjadinya interaksi ruang, silahkan kerjakan PR untuk hari ini. Yang harus kalian kerjakan adalah
Setelah menyimak pemaparan materi, coba amati lingkungan sekitar tempat tinggal kamu dan analisis karakteristik wilayah kamu dengan menjawab 4 pertanyaan di bawah ini. Yang pertama itu, tuliskan hasil produksi barang atau jasa yang berasal dari wilayahmu. Kedua, tuliskan apa saja yang tidak ada di wilayahmu, bisa bentuknya hasil pertanian atau barang. Yang ketiga, jelaskan kondisi sarana dan prasarana di wilayahmu. Bagaimana kondisinya? Jelaskan. Yang keempat, jika kondisi sarana dan prasarana kurang baik, bagaimana saranmu untuk memperbaikinya? Tugas ini dikerjakan di buku IPS, soalnya dicatat, berikan nama dan kelas jangan lupa, dikerjakan selama 1 minggu. Waktu pengumpulannya yaitu minggu depan, tanggal 5 Agustus. Nanti ibu akan memberikan link untuk mengumpulkan tugas. Jadi kerjakan tugasnya sebaik mungkin, tidak usah buru-buru dan jangan asal ya anak-anak. Sampai bertemu di pertemuan IPS selanjutnya. Terima kasih.